Halo semua, terima kasih udah hadir di acara ini. Pada kali ini kita akan live stream, judulnya Terapi untuk Menghilangkan Kebiasaan Buruk. Kita akan bersama dengan Bro Andrew. Oke, waktu kita langsung persilakan aja Bro Andrew ya. Hai teman-teman, apa kabar teman-teman tanpa ragi semua? Saya Andrew. Hari ini kita punya kesempatan jumpa lagi dan kemudian hari ini kita mau beresin hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan buruk. Oke ya. Jadi buat teman-teman, seperti yang sudah di broadcast dari hari ini, dari tadi pagi, buat teman-teman yang mau join dan kemudian merasakan manfaatnya, silahkan sediakan kertas, alat tulisnya, dan sama seperti minggu lalu kita sediakan magnet ya. Jadi nanti kita akan ngeberesin dan saya kasih tahu caranya step by step supaya teman-teman dapat manfaat yang paling tinggi. Oke? Dan setidaknya teman-teman yang join di sini sudah pasti mengerti dan memahami dan juga sekaligus mengetahui kebiasaan buruk apa sih yang ingin sekali dilepaskan. Oke, nah sekarang di sini ada slide yang sederhana saja supaya teman-teman bisa dapat pemahaman awalnya aja. Jadi saya akan jelaskan seperti ini. Teman-teman, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu karena ada disclaimer awal bahwa sesi di dalam hari ini tidak cocok untuk membereskan dua hal ini ya. Satu adalah pornografi dan masturbasi, walaupun permintaannya banyak. Benar-benar amat sangat banyak karena sebelum sesi ini diluncurkan, permintaan tentang membereskan pornografi dan masturbasi amat sangat banyak. Tapi kali ini belum begitu cocok untuk hal ini. Dan kemudian, untuk membereskan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, nafsa, atau apapun, untuk saat ini tidak cocok. Kenapa? Karena untuk kedua hal di atas membutuhkan penanganan khusus dari profesional karena melibatkan sistem hormonal dan sistem penanganan efek samping dari sistem tubuh itu sendiri. Ya, jadi dengan proses ini. Maksudnya apa tuh Bro? Maksudnya efek samping gimana Bro? Jadi efek samping misalnya begini ya, kalau misalnya sorry itu ini kita bicara dewasa. Sempat ada di luar sana penanganan tentang mohon maaf masturbasi gitu ya. Ternyata si terapisnya salah menangani. Alhasil adalah mohon maaf si pria jadi nggak bisa ereksi. Mohon maaf ya. Tapi itu pernah terjadi. Jadi daripada punya efek samping seperti itu, mendingan nanti dulu, jangan dulu gitu lah ya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah misalnya ada mungkin beberapa dari kita, beberapa dari penonton itu sadar punya penyalahgunaan narkotika, misalnya aja. Nah, narkotika itu berhubungan dengan kimiawi yang ada di otak, berhubungan dengan kecanduan yang terjadi karena kekurangan kimia yang bisa didapatkan melalui narkotika. Nah, kalau ini cara penanganannya amat sangat berbeda. Jadi kalau udah yang seperti ini, sistem tubuhnya kalau melakukan yang seperti ini nanti malah takutnya berbahaya, gitu. Jadi dari sini saya peringatkan terlebih dahulu bahwa yang seperti ini ada cara penanganan khusus. Bukan berarti tidak bisa dilakukan dengan sekarang juga, tetapi caranya harus kompleks, gitu ya. Sedangkan yang saya akan bicarakan di sini tidak sekompleks itu. Oke, berarti sebenarnya teknik ini bisa digunakan untuk dua masalah ini, tetapi tidak dianjurkan karena ada kemungkinan efek samping yang berbahaya gitu ya. Betul. Jadi di mana-mana yang namanya kebiasaan buruk yang dua hal ini, pornografi, masturbasi, dan juga penyalahgunaan narkoba, itu harus ada asesmen. Pendampingan profesional dari psikologi profesional, dokter profesional, jadi memang mesti ada gitu lah ya. Jadi dalam hal ini yang saya bisa kasih contoh sama teman-teman adalah kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini contohnya. Misalnya teman-teman minum minuman keras. Kok minum minuman keras bisa sih? Karena berbeda. Di kepala kita yang namanya alkohol sedikit berbeda gitu ya. Jadi ini masih bisa saya tangani untuk hari ini. Kemudian berikutnya adalah
ada beberapa orang punya kecanduannya, misalnya nggak bisa minum air putih, minumnya kopi melulu, pagi, siang, sore, kopi, dan nggak bisa minum air putih. Kemudian berikutnya adalah kebiasaan merokok. Ini pun masih bisa karena kebiasaan merokok adalah berhubungan dengan walaupun memunculkan kimia di otak, tetapi perbedaannya banyak, karena kebanyakan asal muasal kenapa seseorang merokok biasanya melibatkan emosi, gitu ya. Kemudian ada beberapa dari kita lebih suka makan junk food. Ini misalnya aja, contoh ya, makanan sehat malah nggak bisa, makan sayur malah nggak bisa. Beberapa orang makan buah malah alergi, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah beberapa dari kita kecanduan gula. Buat teman-teman yang selama ini memiliki obesitas, kecanduan gula, kayaknya harus makan manis terus dan seterusnya, gitu ya. Mungkin beberapanya udah sadar bahwa ada gejala menuju diabetes. Nah, hal-hal yang seperti ini, kecanduan gulanya kita bisa beresin. Kemudian ini yang paling sering gitu ya, main game, lupa waktu, saya nggak tahu gamenya apa. Dulu zamannya saya kecil, kecanduan main gamenya antara main monopoli biasanya ya, main monopoli itu bisa sejam 2 jam nggak beres-beres gitu. Nah, saya nggak tahu teman-teman dengan kondisi gadget yang seperti ini, sekarang ada sangat banyak game yang sudah benar-benar luar biasa sampai kita jadi lupa waktu. Kemudian berikutnya adalah berbicara tentang kecanduan nonton. Nah, ini menarik nih. Nonton drama Korea. Halo para wanita di luar sana yang lagi ngikutin. Ada saatnya kita malah kecanduan drama Korea. Yang dibikin kecanduannya apa sih? Yang dibikin kecanduannya adalah masalah dramanya. Dan yang kedua adalah kayaknya kecanduan tentang nangisnya, gitu ya. Kecanduan nangis ketika nonton drama Korea. Ada sangat banyak. Cuman biasanya nggak mau ngaku. Kemudian ada beberapa orang, ada kecanduan nonton horor. Kalau teman-teman sudah sadar kecanduan nonton horor, ya kita punya banyak film horor yang beredar di Indonesia ya. Dulu di bioskop tiap bulan ada aja film-film horor baru. Hal yang menarik tentang film horor adalah memasukkan input negatif di dalam kepala kita. Contoh input negatif adalah kok kita lebih percaya dengan lebih mudahnya lebih percaya dengan hal yang namanya horor, sampai akhirnya kita nggak percaya dengan yang namanya kekuatan Tuhan misalnya, atau kita nggak percaya bahwa itu cuma tahayul, atau kita nggak, bahkan menjauhkan kita dari kepercayaan kita terhadap Tuhan, gampangnya begitulah. Gitu. Sadar sih tentang nonton horor itu nggak baik, tapi masih aja diterusin ya. Itu hal-hal yang seperti itu. Kemudian ada beberapa dari kita punya kecanduan dan kebiasaan berhutang. Ada gali lubang, tutup lubang, gampangnya begitu ya. Ada sangat banyak lah. Kemudian kebiasaan berbelanja. Buat teman-teman kalau udah lihat sale, harga diskon, harga promo, entah di berbagai marketplace atau di berbagai mall, kayaknya nggak bisa nahan hasrat untuk belanja. Itu juga salah satu kecanduannya. Ini yang paling sering dibela ya, ibaratnya kecanduan belanja tuh kayak notabene ya, ini kan wanita memang harus seperti itu gitu. Ada hal-hal yang seperti itu. Mari kita beresin nanti. Kemudian biasanya pertanyaan, emang ini semua kebiasaan buruk bro? Kayaknya bukan deh. Kayaknya gue udah terbiasa begini, gimana bro? Nah itu dia. Nanti saya akan kasih tahu beberapa hal. Kalau misalkan, maksudnya gini ya, ada beberapa orang belanja itu, nah ada hubungannya dengan nomor 10 karena mengikuti gengsi. Kebiasaan ngikutin gengsi. Contoh ya, saya punya temen dulu, setiap 2 bulan sekali handphonenya ganti. Jadi dia sengaja belanja hanya untuk gengsi. Ada, kalau misalkan duitnya cukup-cukup aja, duitmu berlimpah, ya boleh-boleh aja. Ada sangat banyak orang duitnya pas-pasan hanya untuk gengsi, hanya untuk dinilai orang, kemudian memiliki kebiasaan berbelanja. Nah, ada beberapa orang punya kebiasaan berbelanja, takut dianggap tidak mampu sama kalangan arisannya, kalangan apanya gitu loh. Nah, hal-hal yang seperti itu yang nanti kita beresin ya. Kemudian ada kebiasaan, ini menarik nih, ada kebiasaan mudah panik
ada kebiasaan mudah sedih, ada kebiasaan mudah marah. Ada juga. Nah, ini cuma sebagian kecil yang bisa saya datain. Buat teman-teman boleh silahkan chat, silahkan kasih komen. Teman-teman punya kebiasaan apa sih yang selama ini teman-teman sadar bahwa kebiasaan itu amat sangat buruk buat teman-teman, tapi masih aja teman-teman melakukannya. Seolah-olah nggak ada kuasa, nggak ada power untuk bisa merubah itu. Silakan teman-teman komentar. Jadi saya bisa tahu dan memahami ya. Oke, slide-nya cuma segitu aja, dan ini adalah disclaimer, teman-teman, bahwa apapun yang kita lakukan di sini, hasil bisa amat sangat bervariasi, itu yang pertama. Yang kedua adalah, jika dibutuhkan pertolongan lebih lanjut, silakan hubungi pihak profesional terdekat di kota teman-teman, gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman berasal dari kota mana aja, saya anggap seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Kalau misalkan memang dibutuhkan profesional, pendampingan profesional, mentoring, terapi, coaching, atau apapun jenisnya, di kota teman-teman sudah ada, gitu ya. Teman-teman silahkan cari di sana. Nah, Nah, bro, sekarang, ini ya, maksudnya gimana, bro? Maksudnya pihak profesional ini polisi atau dokter atau gimana? yang dimaksud pihak profesional adalah setidak-tidaknya adalah seorang psikolog. Oke. Setidak-tidaknya, ya, adanya seorang psikolog. Kalau misalnya di Indonesia saat ini beredar dengan yang namanya terapis, kayak misalkan hipnoterapis gitu ya, boleh kok datengin mereka. Kemudian ada beberapa terapis emosi, misalkan ego-state terapis dan lain sebagainya. Ada sangat banyak dah, EFT terapis dan lain sebagainya. Silakan teman-teman datangi mereka, mereka bisa bantu banyak. Gitu Oke. ya. Kalau misalnya susah, berarti ini aja ya, ke grup kita kan, kita punya grup t.me garing dunia psikologi. Jadi kalau Benar. teman-teman mau nanya, bisa di situ juga, bisa hubung kita juga, bisa hubungin Bro Andrew juga. Bro Andrew Ya. ada di dunia psikologi, di grup Telegram dunia psikologi. Juga teman-teman bisa subscribe channelnya Bro Andrew ya, soalnya Bro Andrew udah bikin channel. Linknya ada di video ini, di deskripsi. Ntar kalau habis teman-teman nonton video ini, teman-teman bisa subscribe ya. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ini jadi udah ya? Ya, stop Presentasi sharingnya udah. saya cabut ya. Oke. Alright. Nah, buat teman-teman, saya penasaran teman-teman sudah live komen apa aja sih? Oke. Malas dan mudah marah. Malas, mudah marah, dan seterusnya ya. Oke. Oh iya, kecanduan. Malas itu kecanduan loh. itu satu hal yang menarik. Malas itu kecanduan. Malas kecanduan. Iya, Oh, malas itu kecanduan. oke. Menarik ya. Nah, saya akan jelaskan pelan-pelan. Saya akan jelaskan apa yang menyebabkan kecanduan supaya teman-teman ngerti dulu konsep di pikiran kita, dan setelah ngerti konsep di pikiran kita,
mudah panik dan cemas. Kebiasaan melamun? Nah, ini nih menarik nih, kebiasaan melamun. Oh. Nah, kalau untuk kebiasaan melamun, saya mesti checking lebih banyak ya, karena melamun itu punya ininya sendiri-sendiri, punya apa ya, punya beragam akar masalah. Melamunnya sejak kapan, kenapa, dan seterusnya. Oke, boleh cek kamera saya yang ini? Oke. Sip, mantap ya? Sip. Oke. Ya, teman-teman, saya akan jelaskan beberapa hal terlebih dahulu supaya teman-teman bisa memahami kenapa kebiasaan bisa tercipta. Oke? Nomor satu, kalau teman-teman ingat pembelajaran minggu lalu ya, pembelajaran minggu lalu, manusia terjadi karena adanya pola yang terjadi sama diri mereka. Pola ini ada dua, pola perilaku dan pola kejadian. Dengan merefer pembelajaran minggu lalu, teman-teman juga bisa sadar bahwa pola ini terjadi karena adanya emosi atau perasaan yang bermain. Ya, merefer pembelajaran minggu lalu, kita refresh dikit ya. Emosi dan perasaan ini terjadi juga karena ada aturan di dalam hati. Aturan ini berbicara jika begini, maka begitu. Jika begini, maka muncul pikiran tertentu. Jika begini, maka muncul emosi tertentu. Jika begini, maka muncul keputusan tertentu. Jika begini, maka muncul tindakan tertentu. Sampai sini bisa paham ya? Nah, yang namanya kebiasaan itu dimulai dari aturan emosi dan akhirnya memiliki pola perilaku tertentu. Jadi kita akan hanya membahas di area sini aja. Meskipun di atasnya aturan ada yang namanya prinsip, tapi nanti kita untuk saat ini, untuk hari ini, kita nggak akan bahas di area prinsip ya. Kita hanya akan bahas di area aturan, emosi, dan pola. Oke, bro. Yang tadi mengenai aturan ini biasanya kita sadar nggak ini ada aturan ini, kita sadari atau kita nggak sadar kita punya aturan ini? Secara orang awam biasanya nggak sadar. Secara orang awam ya, biasanya yang nyadarin siapa? Orang lain. Bro, kenapa ya tiap kali lu begini deh. Tiap kali lu berhadapan dengan dosen, lu tegang deh. Tiap kali lu berhadapan dengan seseorang, lu begini deh, gitu deh. Jadi biasanya orang lain yang nyadarin kita. Tapi notabene kitanya sendiri nyaris nggak pernah sadar. Sampai ada orang yang negur. Ini kayak kalau orang perokok tuh habis makan tuh maunya ngerokok. Seperti itu bukan aturan maksudnya? Iya, benar sekali. Jadi, if then-nya adalah jika setelah makan, maka ada apa? Ada pemikiran apa yang membuat saya punya tindakan untuk merokok? Gitu. Nah, hari ini yang akan kita kulik, yang akan kita korek-korek adalah 1, 2, 3, dan 4. Ini yang akan kita korek. Jadi kita ngerti aturan yang terjadi di dalam diri kita apa aja. Oke ya. Nah, sampai sini teman-teman, saya akan jelaskan pasti dibutuhkan karena dari sini teman-teman akan ngerti kenapa yang namanya kecanduan itu ada. Oke ya. Saya akan jelaskan seperti ini. Ada yang namanya pikiran sadar, masih ingat ya? Ada yang namanya pikiran bawah sadar. Ini pikiran sadar, ini pikiran bawah sadar. Nah, si pikiran bawah sadar ini, dia sifatnya adalah program. Yang dimaksud dengan program adalah ini, if then, if then, if then. Ya, yang dimaksud program adalah jika begini maka begitu, dan muncul PEKT, pikiran, emosi, keputusan, dan tindakan. Nah, saya kembali ke sini. Nah, hal yang paling menarik di pikiran bawah sadar bekerja dengan cara begini. Pernah dengar istilah comfort zone? Pernah ya?
Zona nyaman. Zona nyaman, comfort zone. Nah, ada sangat banyak orang, para apa ya? Ya sangat banyak orang lah ya. Biasanya comfort zone itu seringkali digaung-gaungkan sama motivator, sama pembicara, sama trainer dan lain sebagainya. Kemudian salah satu wejangan yang paling sering kita dengarkan adalah keluar dong dari comfort zone, keluar dong dari hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Definisi comfort zone adalah mungkin rasa malas, mungkin merokok itu adalah comfort zone, mungkin apalagi ya, mungkin berhutang itu adalah comfort zone, dan seterusnya ya. Jadi yang tadi saya kasih contoh-contohnya, seringkali orang bilang bahwa itu adalah comfort zone. Mungkin teman-teman juga bisa ngerasain gitu ya. Nah, ini pemahaman comfort zone ini adalah untuk orang awam. Karena mereka tidak bisa mendeskripsikan apa aslinya yang namanya comfort zone. Saya akan jelaskan begini. Si pikiran bawah sadar ini punya program, ada satu, bukan program ya, pikiran bawah sadar punya pola pembentukan program dengan cara yang menarik. Misalnya, contohnya begini. Kita punya bendera, ini contoh aja ya, merah putih misalnya. Ini saya arsir, yang merahnya pura-puranya saya arsir. Kita punya bendera merah putih. Gitu. Kita punya bendera merah putih, dan dari kecil kita dicokokin bahwa ada yang namanya Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, dan seterusnya ya. Jadi yang terjadi sama kita adalah kita diprogram dengan apa yang kita lihat, visual, apa yang kita dengar, auditori, apa yang kita rasakan, kinestetik. Kita diprogram dengan yang namanya visual, auditory, dan kinestetik. Nanti kinestetik pun ada hal yang lain, misalkan olfactory sama gustatory. Olfactory dan gustatory. Singkatnya, gustatory. Singkatnya, yang kita terprogram adalah berdasarkan panca indera. Dan panca indera ini yang membentuk, ini saya kasih tahu ya, sistem representasi, aduh sayang, sistem representasional secara internal. Maksudnya apa sih sistem representasional internal? Maksudnya adalah seperti ini. Teman-teman contoh ya, silahkan bayangkan bendera Indonesia merah putih. Pasti terbayang. Gitu ya. Apakah benderanya saat ini secara visual kita melihat bendera kita? Tidak, tetapi di pikiran kita melihat. Gitu ya. Itulah yang dinamakan sistem representasional internal, atau kita namanya SISREP lah. SISREP, sistem representasional. Nah, sistem representasional itu ya. Iya, ngelihat tapi nggak ngelihat. Misalnya contoh yang lain. Tolong munculkan wajah papa kita atau mama kita. Pasti muncul kok di pikiran kita masing-masing. Gitu. Nah, karena kita tahu bahwa ada dua dunia. Dunia pertama adalah berbicara tentang dunia internalnya kita. Dunia eksternalnya kita. Apa yang benar-benar kita lihat, benda nyata. Misalnya contohnya, ini adalah bolpen. Ini adalah spidol. Kita benar-benar bisa lihat contoh nyata, ini adalah spidol. Teman-teman bisa lihat fokus di spidolnya ya. Terus spidolnya saya ambil. Saya bilang, ini adalah spidol. Teman-teman masih bisa lihat kan spidolnya di dalam pikirannya teman-teman. Gitu. Itu namanya sistem representasional. Nah sekarang, sistem representasional inilah yang membuat kita jadi punya pola. Maksudnya adalah seperti ini. Ini pikiran bawah sadar. Saya anggaplah ini cerita aja ya. Pikiran bawah sadar ini memiliki memori. Nah, si memori ini yang dinamakan sistem representasional, SISREP gitu ya, adanya di area memori. Nah, memorinya, jadi kalau misalnya kita didoktrin, dalam tanda kutip ya, kita didoktrin, bendera kita merah putih loh, 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 dan kita didoktrin berkali-kali. Kita lihat benderanya, beberapa dari kita mungkin pernah jadi pengibar bendera waktu dulu di sekolah,
gitu, lama-lama akan tercetak di pikirannya kita. Sampai sini mudah sekali ya. Jadi yang dinamakan sistem representasional adalah pemikiran apa yang selama ini menjadi referensi berpikir. Nah, referensi berpikir inilah yang disebut comfort zone. Masih nggak Gitu. ngerti, bro. Nah, misalnya, masih nggak ngerti. Oke, misalnya, saya ambil kertas garu ya. Sebentar. Maksudnya gini, dari kecil kita didoktrin. Contoh, nabung pangkal kaya. Didoktrin nih, nabung pangkal kaya. Didoktrin lagi, nabung pangkal kaya. Nabung pangkal kaya. Kita didoktrin nih semua ya. Akhirnya benar, di masa depan kita punya kebiasaan menabung. Sampai sini jelas dong? Jadi ya? Itu adalah comfort zone-nya. Menabung itu jadi comfort zone. Iya. Kalau menabung ini ada rasanya akhirnya aneh gitu ya. Benar sekali. Oh. Oke ya. Berarti sampai sini jelas pasti. Itu nggak selamanya negatif dong ya? Nggak selamanya negatif. Berarti itu lebih kayak kebiasaan yang bikin kita berasa nyaman gitu. Benar. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang ada satu hal lagi. Pada saat kita cukup dewasa, kita ditawari satu hal yang namanya investasi. Investasi adalah barang baru nih buat kita nih. Waktu kita cukup dewasa ya, investasi adalah barang baru. Pada saat kita terima uang, mana yang akan kita prioritaskan, menabung atau investasi? Kalau udah di program harusnya menabung ya, karena itu comfort zone. Betul sekali. Nah, inilah yang dinamakan comfort zone. Jadi comfort zone adalah referensi berpikir yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Berarti itu juga bisa terbalik begitu ya. Kalau misalnya orang udah dari kecil ditanamin investasi, berarti comfort zone-nya dia adalah investasi. Disuruh menabung itu bukan comfort zone-nya dia gitu ya. Betul sekali. Oke. Gitu. Sampai sini teman-teman bisa paham ya. Jadi kita bisa ngerti bahwa inilah yang namanya comfort zone adalah referensi kita berpikir. Tidak kurang, tidak lebih. Salah satu contoh referensi kita berpikir adalah misalnya seperti ini. Contoh ya, contoh banget nih. Silakan teman-teman lihat kebiasaan buruk teman-teman. Silakan teman-teman catat dulu deh. Kebiasaan buruk apa yang teman-teman miliki? Silakan catat di sini. Kebiasaan buruk saya adalah malas. Silakan. Oke. Ada yang bilang malas. Kan ini ada konteksnya ya. Malas dalam hal apa dulu nih? Ada konteksnya pasti. Nggak semuanya kita hidup kita malas kan ya? Kalau malas makan gimana bro? Tergantung konteks. Kalau dia kegemukan, malas makan, bagus lah. Oke. Berarti gitu harus spesifik ya itu ya? Harus spesifik, harus ada. Yes, thank you, terima kasih ya. Satu, harus spesifik. Yang kedua, harus ada konteks. Maksudnya konteks itu gimana? Saya males dalam hal apa? Dalam hal cari duit. Dalam hal apa? Dalam hal makan. Dalam hal apa? Olahraga kah? Malas dalam hal apa? Berpikir kah? Ada loh orang yang malas berpikir. Bukan nggak bisa berpikir ya, tapi malas berpikir itu. Itu apa? Itu kan spesifik. Kalau konteks apa? Kalau konteks, kadang-kadang bisa spesifik juga bisa merupakan konteks gitu. Kayak misalkan uang itu konteks plus juga sekaligus spesifik. Misalnya ya, contohnya ya, saya malas dalam hal uang, saya kasih tanda kurung uang. Saya malas apa? Misalnya menabung. Konteksnya kan uang, tapi konteks lebih spesifiknya lagi adalah menabung. Ini konteks, ini spesifik. Gitu. Ya.
Jadi teman-teman bisa ngerti nih, kebiasaan buruk adalah apa? Rasa malas sebenarnya terlalu general, Hmm. gitu. Karena Jadi rasa kalau malas misalnya, orang, ya kalau yang ya, tulis rasa malas, tolong dispesifikin lagi gitu ya. iya Diperjelas benar, lagi. Kalau misalnya ada 2, tulis 2, ada 3, tulis 3, ada 5, tulis 5 gitu. betul. Terus, Oke, nah kalau misalkan sekarang sudah, teman-teman bisa ngerti ya. Kalau misalkan tadi kan ada yang nulis tuh, saya mudah panik, kebiasaan buruk saya tuh mudah panik. Dikasih tahu segala sesuatu yang seram dikit, panik, gitu ya. Nah, itu juga perlu dikasih lihat konteks dan spesifiknya apa. Perlu dikasih, silakan teman-teman saya berikan waktu untuk bisa memahami ya kebiasaan buruknya kita dalam konteks apa, secara spesifiknya apa. Gitu. Bisa hmm, juga contohnya yang lain adalah gini. Dalam konteks uang, masih nih konteksnya uang, yang ada adalah rajin. hmm, Rajinnya, rajin berhutang misalnya. rajin Kan belanjain ada. uang, rajin kasih uang. Ya, rajin belanjain uang. Benar, salah satunya. Berarti ini masalah kebiasaan buruk ini relatif juga dong, bro. Maksudnya kadang-kadang ada Betul. orang yang royal kan. Royal maksudnya suka memberi. Ya, Kadang-kadang itu ada orang bilang itu positif, ada yang bilang itu negatif loh. betul. Gitu. Ada yang bilang, misalnya contoh ya, ada beberapa orang yang dapat duit amal melulu. Ada loh. Pasti pernah lihat lah ya. Ada orang yang begitu. Ada orang yang, eh ya sama yang seperti bro tadi sempat bilang. Kemudian belanjain duit untuk kebutuhan A, hanya untuk dipandang dan lain sebagainya. Jadi nanti kita akan lihat ada apa sih, ada pemikiran apa sih di balik ini semua. Nah, Kita ini akan lihat berarti itu nanti satu. berarti ini yang disebut dengan kebiasaan buruk adalah sesuatu yang kita udah sadarin itu adalah kebiasaan buruk dan kita mau buang gitu. Betul. Di dalam konteks Oke. hari ini, teman-teman sadar dan teman-teman mau buang, plus sekaligus, saya tambahin satu kata kunci ya, teman-teman bersedia untuk membuangnya hari ini. Bersedia untuk membuangnya hari ini juga gitu ya. Iya, betul. Ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah menuliskan kebiasaan buruk apa saja, gitu. Sudah ya? Nah, kalau teman-teman sudah menuliskan kebiasaan buruknya, teman-teman sekarang tuliskan area seperti ini. Kita akan bikin tabelnya begini. Ada nomornya, kemudian kebiasaan buruknya teman-teman bisa lihat di sini, kemudian tambahin situasinya. Situasinya itu adalah konteks yang seperti ini, konteks dan spesifiknya apa. Gitu ya. Contoh situasinya itu bisa banyak banget. Pada saat saya terima uang, pada saat saya gajian, saya lebih suka titik-titik-titik. Misalnya saya lebih suka menabungnya 10% aja, sisanya 90% saya benar-benar habiskan untuk foya-foya misalnya. Oke, kalau ini Gitu. gimana bro? Misalnya kayak gini, lupa waktu bermain game. Ini gimana? Oke, jadi kebiasaan buruknya adalah bermain game. Situasinya adalah lupa waktu. Nah, definisikan lupa waktunya. Maksudnya lupa waktunya misalkan begini ya, dari pagi, dari jam 7, dari saya buka mata, sampai makan siang saya lewatin, sampai makan malam saya lewatin, saya terus saja berada di area itu. Hmm. Ya, silakan situasinya apapun. Kalau yang kebiasaan buruk merokok, misalkan merokok, situasinya adalah ketika kapan? Oke. Kan ada yang Suka. setelah makan, ada yang setelah ke Ini belakang, gitu ya, ke toilet maksudnya. kalau kayak gini suka menunda pekerjaan. Suka menunda pekerjaan dalam situasi apa? Hmm. Jadi gini, suka menunda pekerjaan itu masih terlalu general gitu lah ya. Biasanya orang yang nggak punya deadline, dia akan nunda pekerjaan. Jadi dalam situasi apa sih dia suka menunda kerjaan?
dalam situasi santai, tenang, nggak ada deadline kok dari kantor gitu loh ya. Jadi situasi ini adalah berbicara tentang pemikiran apa sih yang terjadi. Jika, contoh ya, jika tidak ada deadline, maka saya santai-santai aja. Jika lagi merokok, maka saya begini. Jika saya sudah makan, saya merokok. Jika saya ngapain, maka saya ngapain. Gitu ya. Jadi jikanya ini adalah berbicara tentang situasi. Ya. Jikanya di situasi, kebiasaan buruknya di yang makannya ya. Ya. Oke. Kalau stres, makan. Kebiasaan makan. Oh, banget. Iya, bener. Gitu. Banyak tuh yang kayak gitu tuh. Berarti situasinya stres, kebiasaan buruknya adalah makan gitu ya. Ya. Nah, situasinya juga kita bisa spesifikin lagi. Stres kenapa? Stres karena dikejar debt kolektor misalnya. Stres besok mau deadline kerjaan sampai hari ini semua laporan belum selesai misalnya. Gitu. Oke ya, jadi teman-teman silahkan bikin dulu seperti ini. Saya anggap teman-teman cukup 2 aja dulu ya, teman-teman nggak usah banyak-banyak, 2 aja dulu, kita tahu kebiasaan buruknya dan dalam situasi apa itu terjadi. Nah, yang kita boleh pahami adalah situasi ini biasanya sifatnya kan eksternal. Situasi yang benar-benar ada di luar diri kita, sifatnya benar-benar eksternal. Nah, yang kita butuhkan adalah sekarang, waktu kita berhadapan dengan situasi eksternal itu, waktu kita berhadapan dengan stres yang ada di luar tubuh kita itu, waktu kita berhadapan dengan pekerjaan yang besok jadi deadline-nya kita itu, apapun yang teman-teman tulis ya di situasi ini, teman-teman punya emosi apa di balik itu, atau memunculkan emosi apa. Jadi ada 2 ya, emosi di balik kebiasaan buruk itu. Saya akan tulis deh di sini. Emosi di balik kebiasaan buruk tersebut, atau juga emosi yang dihasilkan oleh faktor eksternal tersebut. Jadi teman-teman di area ini, di area emosi, ya, tuliskan 2 hal ini. Emosi di balik kebiasaan buruk tersebut. Misalnya contoh, dulu papa saya sempat sering banget bilang bahwa banyak orang merokok karena adanya gengsi. Gengsi dong, masa yang lain ngerokok masa gua kagak, misalnya begitu ya. Kalau zaman sekarang biasanya fashion kebiasaan buruknya. Dia beli fashion karena gengsi untuk ngikutin teman-temannya. Ini satu kejadian yang benar-benar nyata ya di salah satu sekolah di Jakarta. Ada anak-anak yang kebanyakan orang tuanya bawa Alphard untuk antar jemput sekolah. Kemudian ada satu anak yang pakai Fortuner. Nah, anak-anak yang pakai Fortuner nggak mau diberhentiin di depan sekolah. Diberhentinya jauh gitu. Jadi kayak punya rasa malu. Itu pernah terjadi dan sampai sekarang masih terjadi. Ada beberapa sekolah, ini kejadian nyata karena saya memang nanganin gitu ya. Saya pernah nanganin hal-hal yang seperti itu. Yang menarik adalah satu kelas nih pakai iPhone. iPhone-nya terbaru, misalkan iPhone 11 atau berapa lah, saya nggak tahu lah. Saya nggak ngikutin perkembangannya. Nah, ada satu orang yang punya iPhone 9 misalnya. Tiba-tiba besoknya dia nggak mau naik kelas. Nggak mau ke sekolah. Gitu. Jadi tanpa sadar ada kebiasaan buruk yang terjadi di area lingkungan sekolah. Jadi kalau eksternalnya adalah semua orang ganti handphone, kebiasaan buruknya adalah saya tiba-tiba nggak mau sekolah. Gitu. Emosinya adalah malu.
Pikirannya adalah gengsi dong, dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih gitu dulu. Oke, nah teman-teman sudah menuliskan dua hal ini? Ada emosi di balik kebiasaan buruk tersebut, kemudian ada emosi yang dihasilkan oleh faktor eksternal tersebut. Emosinya apa? Oke, Gitu ya. kalau kayak gini, ini gimana nih bro? Coba dari Tiratub ya. Kebiasaan memutuskan hubungan karena takut rugi, gitu. Begini benar. Kebiasaannya adalah memutuskan hubungan. Situasinya adalah, jadi dia punya faktor eksternal di mana, coba cek ya, barusan dari siapa tuh? Tiratub. Oke, coba cek di faktor eksternalnya. Faktor eksternalnya adalah apa perilaku yang kamu lihat dari pasanganmu yang dinilai nggak menguntungkan buat kamu. Cek perilakunya dia apa. Gitu ya. Kebiasaan, oke, Tiratu B. Kebiasaan memutuskan hubungan karena takut rugi. Jadi, definisi takut rugi adalah masalah perilakunya dia tuh apa sih? Bisa paham ya? Perilaku pasanganmu ya. Perilaku pasanganmu apa yang di situasi tersebut kita timbang-timbang, si Tira ini timbang-timbang, akhirnya kayaknya rugi deh, memunculkan emosi takut rugi. Berarti itu didefinisikan lagi rugi apa itu rugi gitu ya? Betul. Ruginya soal apa sih? Itu juga didefinisikan lagi tuh. Secara spesifik ya. Konteks dan spesifiknya harus ada. Oke. Ruginya misalnya yang bayarin nonton gue lagi gitu lah ya. Misalnya aja. Yang bayarin makan gue lagi. Ah, rugi ini mah. Sudah ya. Nah, kalau teman-teman sudah memunculkan emosionalnya, teman-teman sama seperti minggu kemarin, teman-teman boleh cek emosionalnya 0 sampai 10 berapa. Gitu ya. Kalau misalkan kebiasaan buruknya adalah karena malu, 0 sampai 10 berapa nih? Teman-teman silakan kasih angkanya di sini. Katakanlah 9. Misalkan ada gengsi, kasih angkanya lagi misalkan 8. Ada kebiasaan buruknya terjadi karena kan ada orang sedih makan melulu misalnya ya. Sedih, makan melulu, sedihnya berapa? 8. Jadi kebiasaan buruknya adalah makan melulu, gara-gara situasi nonton film Korea, dia sedih. Karena dia sedih, nonton film Korea, akhirnya dia makan melulu, gitu maksudnya. Bro, kalau malas itu di mana? Di emosi atau di kebiasaan buruk? Males dua-duanya. Oke, jadi kalau males ya, ini menarik nih teman-teman. Males itu ada di pola perilaku. Males itu pasti ada emosi di balik rasa malas. Kebanyakan emosi di balik rasa malas adalah takut. Kebanyakan loh ya, bisa jadi emosi yang lain, tapi kebanyakan takut. Ada emosi yang kalau misalkan saya kasih catatan di hal yang baru deh ya, sebentar. Kalau berbicara rasa malas, emosi yang mendorong rasa malas adalah takut. Dan emosi yang mendorong rasa malas adalah nyaman. Jadi, di dalam konteks rasa malas, nyaman kan sebenarnya emosi positif ya. Tapi salah konteks. Gara-gara ada kenyamanan, udahlah nyaman, mendingan gak usah lapor deh. Kalau lapor, saya takut dimarahin. Mendingan nyamannya gak usah lapor. Akhirnya memunculkan rasa malas. Dua ini paling sering terjadi. Di yang lain ada juga, misalnya ya, ada orang malas kerja karena pekerjaannya terasa berat. Bisa jadi, gitu. Oke ya, nah sekarang teman-teman, itu berarti kalau untuk itu ya? khusus ya, untuk rasa malas, mungkin satu saat kita bisa bikin ini, bisa bikin spesialisasi mengatasi rasa malas dan menunda-nunda. Kayaknya itu penting juga tuh ya. Iya banyak. Gitu. Tapi sih, banyak. Di beberapa hal mungkin saya juga masih ada ya. Di beberapa hal juga mungkin saya juga masih ada. Nah,
Hal-hal yang seperti ini nanti rasa malas mungkin ya tetap akan kita lakukan hari ini, tapi di kedepannya kita akan lakukan spesifik sekali ya, rasa malas dan menunda-nunda. Oke, saya akan kembali ke area ini. Jadi teman-teman kalau misalkan ada perasaan malas, silahkan cek ada emosi apa di balik rasa malas. Apakah ada nyaman di area tertentu? Apakah ada rasa takut? Apakah ada rasa berat? Apakah ada perasaan yang lain lagi? Saya nggak tahu nih. Teman-teman yang tahu. Gimana cara cari taunya ada emosi di balik rasa malas? Silahkan rasain rasa malasnya sekarang. Buat teman-teman yang punya isu malas, silahkan rasain perasaan malasnya sekarang. Ya, saya anggap teman-teman sudah ngerasain perasaan malasnya. Nah, kemudian cek di balik rasa malas ini ada rasa apa sih yang ada tiba-tiba muncul di badan? Apakah ada rasa berat? Apakah ada rasa takut? Apakah ada perasaan terlalu nyaman? Apakah ada perasaan yang lain? Gitu ya. Apapun nanti jawabannya, teman-teman silahkan tulis di bagian emosi di sini. Itu berarti bisa Dikasih kesal juga ya? Oh iya, bisa banget. Buat teman-teman, aduh malas kantor nih, bos gue kayak gitu. Ada kan ya? Gitu. Sudah ya? Oke, saya anggap teman-teman sudah. Nah, sekarang teman-teman, ini adalah area yang terakhir yang kita harus tulis nih. Pikiran. Nah, di area pikiran ini adalah berbicara begini. Waktu teman-teman bisa ngerasain rasa malas, waktu teman-teman bisa ngerasain apapun lah ya, kebiasaan buruknya teman-teman, apapun yang teman-teman sudah memiliki kebiasaan buruk, silahkan lihat dan amati pikiran teman-teman. Lihat dan amati pikiran teman-teman. Di pikiran ini, satu, muncul gambar apa sih? Gambar apa? Atau gambar siapa? Maksudnya begini ya. Contoh kebiasaannya adalah ngerokok misalnya. Kebiasaannya ngerokok. Pada saat saya merasakan semua emosionalnya, saya mengamati di dalam pikiran saya muncul gambar apa? Oh, mungkin muncul gambar orang lagi ngerokok. Bisa jadi orang tunggal, bisa jadi rame-rame. Kemudian bisa jadi kita melihat contoh. Oh, contohnya adalah papa saya misalnya. Gara-gara saya melihat contoh papa saya jadi ikutan punya emosinya, sehingga kalau dalam situasi tertentu, habis makan misalnya, maka muncullah kebiasaan buruk tertentu. Saya lihat gambaran di kepala saya, papa saya ngerokok misalnya, emosinya dapat apa? Oh, ternyata emosinya kalau ngerokok enak, nyaman nih di sini nih. Situasinya adalah kapanpun, situasi yang terlihat di sini di mana? Misalkan pada saat makan, muncul nih kebiasaan buruknya. Gitu. Jadi, tanpa sadar, gambar ini akan memunculkan role model. Kita memodeling perilaku buruk itu dari mana? Dari siapa? Berarti kalau kayak tadi yang kasus yang misalnya anak sekolah gara-gara dia ngelihat teman-temannya naik Alphard, berarti itu gambarnya adalah gambaran teman-temannya naik Alphard itu. Maksudnya begitu kan? Betul sekali. Oke. Benar banget. Jadi kalau contoh anak-anak sekolah, dia di dalam gambarannya adalah lihat anak-anak naik Alphard, dan juga ada gambaran berikutnya biasanya ya, contohnya ya, anak-anak naik Alphard, kalau saya nggak naik Alphard maka saya dibully nih. Maka ada emosionalnya muncul. Emosionalnya apa? Merasa takut dibully. Merasa malu. Saya cuma bisa, orang tua saya cuma bisa naik Fortuner, nggak naik Alphard gitu ya. Semua kelas, semua anak-anak di kelas pakai iPhone 11. Saya punya malu lah kalau misalkan saya nggak bisa ngikutin mereka. Akhirnya terjadi situasi eksternal yang sama, muncul kebiasaan buruknya apa. Jadi teman-teman dari sini bisa memetakan masalah saya itu terjadi karena apa. Berarti bisa jadi yang kayak tadi misalnya karena bosnya, berarti gambaran bosnya itu yang akan keluar gitu ya. Atau kalau misalnya ada karena istri atau karena suami atau karena apa, berarti gambaran itu yang keluar gitu ya. Atau itu masalah, berarti masa lalu dong ya?
Benar, masa lalu. Oke. Oke ya. Nah, kemudian ini udah beres ya teman-teman ya. Gambar apa dan siapanya muncul ya sebagai role modelnya kita punya kebiasaan buruk tertentu. Nah, kemudian bisa jadi waktu muncul pikiran tertentu bukan beberapa dari kita mungkin nggak ketahuan role modelnya. Tapi tiba-tiba muncul gambaran traumatik tertentu. Contoh misalnya gambaran traumatik tertentu ya. Misalnya contoh ya, ini kisah nyata, benar-benar kisah nyata. Ada orang kebiasaan buruknya adalah dia klien saya naik motor 27 kali jatuh dari motor. Sepanjang hidupnya 27 kali jatuh dari motor. Nah, kok bisa yang namanya kebiasaan buruk yang seperti itu terjadi? Kan kita sama-sama ngerti ya, di otak sadar kita yang namanya jatuh dari motor tuh nggak asik, sakit, mesti keluar biaya perawatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, muncul traumatik yang dipelajari. Sorry, gimana? Kebiasaan buruknya adalah jatuh dari motor. Iya. Contoh ya, contoh. Kebiasaan buruknya adalah jatuh dari motor. Kemudian gitu ya? saya nge-refer, saya men-track, ada. Contoh yang lain tuh begini loh. Kebiasaan buruknya adalah berhutang. Contoh ya. Kebiasaan buruknya adalah berhutang. Karena dia punya traumatik. Ini terjadi di waktu saya pergi ke Surabaya, saya dapetin klien di sana. Kebiasaan buruknya berhutang karena traumatik. Traumatiknya apa? Waktu dia umur 5 tahun, dia melihat rumahnya didatengin debt collector yang nyari papanya. Menarik ya? Jadi dia umur 5 tahun, si A ini umur 5 tahun, ada debt collector datang, kemudian cari papanya mencoba menyembunyikan diri dan lain sebagainya. Jadi si anak ini punya traumatiknya. Nah, traumatiknya itu, begitu dia cukup tahu tentang apa situasi yang terjadi, dia melihat kebiasaan buruk papanya adalah berhutang. Jadi emosionalnya, walaupun dia kesal sama papanya, mungkin marah sama papanya, tapi tiap kali terlibat dengan kondisi keuangannya, apa yang dia lakukan? Hutang. Itu juga bisa terjadi. Pantesan itu jadi kadang-kadang kita sering misalnya. Jadi saya akan kembali ke kebiasaan buruk yang tadi. Contoh yang tadi supaya Ya. Halo, berarti itu ya bro, kayak ini berarti apa? Kayak kita kan sering tuh misalnya lihat orang tua kita punya kebiasaan buruk apa, kita nggak suka tapi kita ngulangin lagi gitu ya. Benar. Dan ini yang paling sering terjadi. Ini berarti termasuk cerai, terus begitu termasuk ribut dalam rumah tangga juga termasuk dong ya? Betul sekali. Karena kebiasaan dulu ingetnya orang tua kita misalnya berantem gara-gara apa gitu. Walaupun kita nggak suka, benar tapi ternyata itu bisa menghasilkan kebiasaan buruk kita gitu. Betul sekali. Oke. Jadi salah satu contoh traumatiknya adalah kita lihat orang tua kita berantem. Kita misalkan saya cowok gitu ya, saya melihat misalkan si papa berantem sama si mama. Kebiasaan buruknya papa misalnya main tangan lah, ringan tangan, mukul si mama misalnya ya. Di waktu itu, karena saya masih kecil, ya saya cuma terima data itu. Tetapi data itu ketika saya cukup bertumbuh dewasa, data itu adalah data traumatik. Karena waktu dulu anak kecil, saya nggak bisa ngerti emosi apa yang sedang bermain. Setelah dewasa, emosi yang bermain adalah sedih atau kesal misalnya, gitu lah ya. Di dalam situasi yang sama yang terjadi di dalam dunia eksternalnya saya, maka kebiasaan buruk yang ternyata saya lihat dari papa juga akan terjadi kepada diri saya, gitu loh. Yes, itu benar. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau sudah dikasih contoh seperti ini, bisa jadi kebiasaan buruknya nambah nih. Contoh kebiasaan buruknya adalah teriak-teriak. Kemudian contoh lagi ya, yang terjadi karena traumatik itu begini. Beberapa dari kita yang usia 40 tahun ke atas misalnya, dulu waktu kecil kita dididik dengan pukulan. Kita dididik dengan sabetan, kita dididik dengan sapu lidi.
kita dididik dengan rotan, gitu lah ya. Setelah dididik dengan rotan, kita punya anak nih sekarang. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita mendidik anak-anak kita juga dengan rotan. Beberapa dari kita kayak gitu ya. Jadi kita bisa ngaku sendiri gitu lah ya. Ini terjadi karena apa? Oke? Oke, sampai sini saya harap teman-teman sudah tahu dan mengerti kenapa kebiasaan buruk kita muncul. Ingat, kebiasaan buruk itu karena efek terjadi di sini. Oke, bro. Mau nanya, bro. Oke ya? Nanya. Sudah ya? Mau nanya, Nah, bro. sekarang kita lanjutkan gimana... jatuh. Sorry. Bro, mau nanya, bro. Ya. Kalau misalnya kayak tadi, kita misalnya kebiasaan buruknya itu, bukan kebiasaan buruk. Misalnya dulu kita lihatnya orang tua kita misalnya berantem, misalnya. Terus begitu, yang tadi kan kita ketemu perasaan yang seperti itu. Maksudnya kita mengalami emosi seperti itu. Dan kita nggak tahu yang benar tuh gimana gitu mestinya. Itu gimana tuh? Bro Andrew lagi. Ya. Iya. Oke, thank you. Ya, bro. Halo. Yes. Oke. We're back. Alright. Nah, bro, kalau misalnya kayak tadi, misalnya berantem sama orang tua, kita lihat orang tua kita berantem misalnya, itu kan model yang kita tahu. Berarti kan itu kan model yang kita tahu kan, role model tadi kan. Nah, problemnya kan kita nggak tahu yang benar tuh mestinya gimana. Nah, baru aja saya mau bicarain hal itu sekarang. Oke, kembali ke layar Andrew 1, bro. Yuk. Ini udah Andrew 1. Oh, putus. Bentar ya, guys. Guys, kalau ada kebiasaan buruk yang dari tadi belum disebut, tolong ini ya, masukin ke live chat ya, supaya kita bisa tahu gitu. Kita lihat kok. Siapa tahu ada yang bisa kita angkat gitu kalau yang aneh gitu ya, atau yang unik gitu. Ya. Oke, ini handphone saya nggak ganjel ini. Oke lah, gini deh. Moga-moga nggak jatuh. Oke. Teman-teman udah beres ya? Nah, sekarang sebelum kita membereskan semua kebiasaan buruk ini, maka teman-teman harus terlebih dahulu merekayasa. Andai kata kebiasaan buruk yang di sini bisa berubah, maka dia mau diubah jadi apa? Oke ya. Jadi teman-teman bisa contoh ya, saya lihat di sini ya. Contoh aja, misalkan kebiasaan buruknya adalah merokok. Maka teman-teman mau ngubah kebiasaan merokok ini jadi apa? Misalnya minum air putih. Misalnya aja ya. Jadi yang tadinya ngerokok, sekarang tiap kali mau ngerokok, kebiasaan buruknya karena udah hilang, sekarang mau diganti dengan minum air putih. Silakan teman-teman ganti dulu. Andai kata kebiasaan buruk ini dihilangkan, maka teman-teman harus punya perilaku yang baru. Apa itu perilakunya? Silakan dipikirkan ya. Kebiasaan buruknya belanja, maka mesti ngapain? Jadi daripada duitnya habis dibelanja, maka mendingan diinvestasikan boleh, ditabung boleh, diapain boleh, terserah deh. Pokoknya bikin bahwa kebiasaan buruknya jadi positif sekarang. Punya alternatif kebiasaan yang positif. Silakan dilakukan sekarang. Kalau no idea gimana, bro? Kalau apa? Sorry? Kalau no idea, misalnya nggak ada ide gitu. Oh, kalau no idea, good. Kalau no idea, cari orang terdekat. Bro, andai kata kebiasaan buruk ini hilang,
kamu punya sugesti apa buat saya? Kamu punya saran apa buat saya? Silahkan cari orang terdekat. Orang terdekat. Ya, yang cukup dewasa ya orang terdekatnya ya. Jadi saran dari orang terdekatnya juga bagus. Nah, kalau misalnya ternyata itu kebiasaan buruk juga gimana? Ya jangan dipakai lah. Misalnya nih kita ngomong kebiasaan buruk tadi, misalnya ngerokok. Banyak loh orang yang ganti merokok itu dengan makan permen. Vape. Oh, makan permen. Ya makan permen masih oke. Gitu. Good. Kalau misalkan masih makan permen gitu lah ya, cari alternatif yang lebih keren lagi. Segampang itu kok, teman-teman. Thank you. Untung diingetin dari kasus barusan. Teman-teman, ini ya. Ini tambahan, tapi teman-teman harus tahu, harus paham. Teman-teman boleh tuliskan ini di ada jadi cepat tuh begini loh ya. Saya terusin dulu ya, nanti bakalan ngerti kok. Kemudian nomor 4 adalah efektif atau produktif. Nomor 5 adalah membuat kita bertumbuh. 6 adalah berkembang. 7 adalah bersinar. 8 adalah matang. Ini adalah 8 indikator yang teman-teman harus penuhi semua. Sebisa mungkin, kalau ada beberapa hal yang nggak bisa dipenuhi semua, tentu aja gitu ya. Tapi paling tidak, indikator 1 dan 2 teman-teman harus punya. Jadi ketika saya bertemu dengan kebiasaan buruknya saya, sudah dipastikan kebiasaan buruknya saya tidak bijaksana, tidak dewasa. Sudah dipastikan begitu. Gitu ya. Jadi gimana caranya kebiasaan buruk dikasih alternatif lain, punya kebiasaan yang baik dengan kebijaksanaan yang teman-teman miliki saat ini. Ingat saat ini. Satu saat kebiasaan yang kita anggap baik sekarang bisa ditingkatkan lebih lanjut. Sesuai dengan kebijaksanaan yang nanti teman-teman akan dapatkan di kemudian hari. Tapi setidaknya saat ini teman-teman pasti bisa berpikir bijaksana, dewasa, sesuai dengan pilihan kebiasaan yang baik yang teman-teman miliki. Sampai sini dulu. Oke ya. Nah, apalagi kalau misalkan ini udah lolos sensor, bikin kita cepat nggak? Kebiasaan barunya bikin kita semakin cepat nggak dalam bertindak, dalam mengambil keputusan? Apakah kebiasaan barunya kita juga bisa jadi produktif dan efektif atau tidak? Bisa bikin kita bertumbuh nggak? Bisa bikin kita berkembang nggak? Bisa bikin kita bersinar nggak? Bisa bikin kita matang nggak? Semuanya, ya. Jadi kalau semuanya bisa dapat, lebih keren lagi. Oke ya. Yuk, saya kembali ke sini. Jadi teman-teman saya sudah kasih waktu teman-teman dapetin kebiasaan yang baru ya. Nah, kalau sudah sekarang teman-teman saya akan kembali ke area ini. Teman-teman sudah lihat ya, di area ini pikirannya sudah muncul kan? Pikirannya karena role model dan traumatik sudah muncul kan? Emosinya sudah muncul kan? Keputusannya terjadi karena ada faktor eksternal sudah muncul kan? Nah, tindakannya yaitu kebiasaan buruk sudah muncul kan semuanya?
Nah, kalau sudah muncul, maka teman-teman kan barusan sudah memutuskan, saya punya if then yang baru. Jika begini, maka muncul kebiasaan baru. Kebiasaan baru. Teman-teman sudah dapetin ya kebiasaan barunya, karena nanti sebentar lagi setelah kebiasaan buruknya kita uninstall, kita akan install kebiasaan baru. Oke, paham ya? Oke, nah sekarang teman-teman, sama seperti minggu lalu, teman-teman sudah siapkan yang namanya magnet ya? Bro, tanya bro. Itu Ya. berarti harus istilahnya harus timpa software yang lain berarti ya? Nggak bisa langsung cuma dihilangin aja gitu, nggak bisa? Ada yang bisa, kalau ketemu saya langsung, benar-benar kebiasaan buruknya bisa hilang. Cuman, karena kebiasaannya gini dia ya, di dalam pikiran kita, kalau nggak ditimpa, maka berikutnya ketika kebiasaan buruknya udah nggak ada, kebanyakan hang. Gue mau ngapain ya? Contoh ya. Dulunya kan gara-gara dapat situasi internal eksternal ini, maka kita punya kebiasaan. Oke? Gara-gara kita berhadapan dengan situasi eksternal tertentu, kita jadi punya kebiasaan. Nah sekarang, kalau saya cabut ininya, saya cabut nih, saya hilangin. Terus kita berhadapan dengan situasi eksternal. Kalau nggak ada sesuatu yang kita lakukan, terus ngapain? Nah, bagi yang belum terbiasa, otak akan hang. Ngapain ya? Muter mikir. Tahu, nggak jelas. Nah, daripada kita berpikir nggak jelas, maka kita rekayasa dulu pikiran yang baru. Bukan berarti nggak bisa ini dihilangin aja. Bukan berarti nggak bisa, bisa aja. Gitu ya. Cuman kita ngelatih dulu untuk punya kebiasaan baru yang lebih efektif. Gitu. Nah, berarti, permasalahannya, saya contoh, contoh gini bro, berarti kebiasaan buruknya kan marah-marah. Biasanya kebiasaan buruknya marah-marah kalau ada orang misalnya datang atau apa gitu ya, situasi eksternal begitu. Berarti kebiasaan barunya harus dibikin, misalnya senyum-senyum gitu ya? Iya benar. Oke, berarti itu harus ada, kalau enggak dia akan hang gitu. Kalau misalnya ada orang datang dia bingung mau ngapain gitu. Karena dia nggak tahu, ibaratnya gini, karena nggak ada data kebiasaan baru yang dia harus bentuk, maka kalau ini cukup sering, cukup lama terjadi hangnya, maka dia malah akan kembali ke kebiasaan lama. Karena kan datanya ini. Yang dia tahu datanya adalah ini. Gitu. Makanya dari sini teman-teman bisa paham bahwa pasti pernah dengar sebuah cerita, saya sudah hilangin kebiasaan rokoknya saya, benar-benar deh saya hilangin. Dia cuma hilangin doang, nggak diganti dengan kebiasaan baru. Apa yang terjadi? Satu saat dia merokok lagi, lebih parah. Gitu. Bisa ngerti ya teman-teman? Jadi pastikan dulu kebiasaan baru. Kalau saya, beberapa kebiasaan saya, karena saya sudah terbiasa di area sini, ini benar-benar bisa hilang total gitu. Tapi selain hilang total, akan jauh lebih bagus teman-teman memiliki kebiasaan baru. Oke ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, jadi teman-teman begini, kita akan lakukan pemberesannya sekarang. Teman-teman siapin magnetnya ya. Saya ganti layar terlebih dahulu. Oke guys, sambil nunggu teman-teman tulis di kertas ya, yang mau dihilangin seperti tadi. Kebiasaan buruk yang lamanya apa, mau diganti dengan kebiasaan buruk yang baru yang apa, yang teman-teman mau gitu. Dipikirkan role model yang baru, yang menurut teman-teman, wah itu keren banget kalau bisa begitu gitu. Oke, kita live lagi. Ya, teman-teman. Jadi gini ya. Kita akan belajar menghilangkan. Saya sudah punya magnetnya di sini. Nah, teman-teman sekarang kita akan belajar menghilangkan kebiasaan buruknya kita satu-satu.
Jadi yang akan kita lakukan adalah seperti ini. Teman-teman ikutin saya ya, benar-benar ikutin saya perlahan. Yang pasti teman-teman ketika ngikutin saya, tolong lakukan satu hal ini. Tolong jiwai setiap tindakan kata-kata yang saya ucapkan. Ya, dijiwai aja. Kalau teman-teman udah menjiwai, teman-teman akan ngerti manfaatnya, efeknya seperti apa ya. Oke, jiwai saja ya. Nah, sekarang teman-teman, goyang nih HP-nya. Sekarang teman-teman, pikirkan, rasakan kebiasaan buruk dan munculkan perasaan kita ingin melakukan kebiasaan buruk tersebut. Ya, silakan lakukan sekarang. Pikirkan kebiasaan buruknya, munculin perasaan kita ingin melakukan kebiasaan buruk tersebut, lakukan sekarang. Jadi teman-teman bisa ngerasain, oh iya ya gue pengen banget nih misalkan ngerokok, iya iya gue pengen banget, aduh kayaknya makan nih enak nih, gue lagi kesel kayaknya makan nih obatnya gue nih, gitu ya. Lakukan sekarang, lakukan sekarang. Oke, di satu sisi ketika teman-teman dapetin ini semua, teman-teman ngerti bahwa ini adalah kebiasaan buruk dan gunakan pikiran teman-teman yang namanya pikiran kebijaksanaan. Teman-teman sadar bahwa ini adalah pikiran dan kebiasaan yang sama sekali tidak bijaksana. Sekarang ngomong dari dalam hati, saya paham, saya mengerti bahwa kebiasaan ini bukanlah kebiasaan yang membuat saya bijaksana, bukan membuat saya dewasa, dan juga tidak membuat saya matang secara emosional, tindakan, dan kedewasaan. Saya sadar itu. Teman-teman ikuti kata-kata saya ya. Maka dari itu saat ini saya putuskan untuk melepaskan semua kebiasaan buruk beserta dengan emosi yang menyertainya, beserta dengan pikiran yang menyertainya, beserta dengan situasi eksternal yang saya hadapi. Saya bersedia untuk melepaskan semua kebiasaan buruk saya, semuanya. Oke? Nah, kalau sudah, oke, jiwa ya. Nah, kalau sudah, teman-teman silakan pakai magnetnya, taruh magnetnya di sini. Sama seperti minggu kemarin, kita akan gosok gitu ya. Taruh magnetnya di sini. Sudah? Oke. Ingat ya, pada saat menggosokkan harus dijiwai untuk melepaskan, dan kita lakukan gosoknya harus perlahan. Kalau cepat nggak ada efek. Ya. Oke, saya akan bimbing dari sini ya. Oke, teman-teman boleh sambil tutup mata. Sekarang gosok secara perlahan. Ngomong dalam hati, saya lepaskan semua kebiasaan buruk ini, semua emosi ini, semua gambaran role model traumatik yang saya miliki, dan saya lepaskan semua kebiasaan buruk saya demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Oke? Mulai lagi dari awal, taruh lagi magnetnya di atas kening. Sama-sama ya, sambil digosok, sambil dijiwai. Saya lepaskan semua kebiasaan buruk saya beserta emosi dan pikirannya yang selama ini bermain di pikiran saya dan menghasilkan perilaku saya. Saya lepaskan semuanya demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Oke. Sekali lagi ya. Nah, taruh lagi di sini. Kemudian gosok lagi. Saya lepaskan semua kebiasaan buruk saya beserta emosinya, beserta pikirannya,
role model maupun traumatik yang saya miliki di pikiran saya lepaskan semuanya demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Oke, sudah 3 kali. Sekarang tarik nafas panjang ya. Kemudian cabut semua kebiasaan buruknya, lepaskan sama seperti minggu lalu. Good. Tarik lagi nafasnya. Cabut dan buang. Sekali lagi, tarik lagi nafasnya. Fokus sama emosinya yang menyebabkan kebiasaan buruknya, kemudian emosinya dicabut dan dibuang. Oke, nah sekarang supaya teman-teman bisa ngerti, supaya teman-teman bisa paham bagian mana yang kita sudah tercabut, maka sekarang lakukan begini ya. Ikuti saya, ikuti saya. Teman-teman kan tadi ngerasain bahwa saya punya kebiasaan buruk dan saya bisa memunculkan kebiasaan buruk itu untuk dilakukan gitu ya. Misalkan, aduh saya pengen ngerokok nih, misalnya contohnya gitu ya. Sekarang, tolong munculkan perasaan untuk melakukan kebiasaan buruk itu. Aduh gue pengen ngerokok nih, misalnya begitu ya. Aduh kayaknya makan enak nih dan sebagainya. Tolong munculkan secara sengaja hal itu. Bisa jadi munculin emosinya, bisa juga munculin perasaan hasrat untuk melakukan itu. Munculin sekarang. Kalau sudah muncul, teman-teman cek masih sekuat tadi atau sudah turun. Oke ya? Cek lagi ya. Masih sekuat tadi atau sudah turun. Nah, sekarang teman-teman kasih saya angka. Kalau tadi, keinginan tadi adalah misalnya ya, keinginan pengen ngerokoknya misalnya 9, misalnya aja. Sekarang turun nih tinggal 3 misalnya. Silakan teman-teman kasih komen live chat. Silakan teman-teman kasih komen live chat supaya saya bisa tahu teman-teman sudah dapetin hal itu atau belum. Kalau misalkan tiba-tiba keinginan untuk melakukan kebiasaan buruknya langsung nggak ada, saya ucapkan selamat, gitu ya. Tapi kalau masih ada, don't worry, kita akan lakukan sekali lagi. Oke? Saya lihat live chat-nya ya. Kebiasaan merokok turun jadi sekitar 5. Tadinya berapa nih buat Evan? Owen Bubu 1. Ya apanya? Gitu ya. Sudah hampir hilang. Good. Terima kasih. Titik Winarno. Kemudian apapun kebiasaan yang lain yang nggak cuma sekadar merokok, teman-teman yang tadi teman-teman sudah tuliskan kebiasaan apa, kebiasaannya apa, tadinya nilainya berapa, sekarang nilainya berapa. Teman-teman pasti bisa melakukan perbandingan itu. Silakan lakukan laporan ke live chat ya. Silakan lakukan sekarang teman-teman. Saya tunggu. Sudah hampir hilang. Ah, enak banget deh. Thank you Evan. Tadinya merokoknya 9, sekarang jadi 5. Sudah lebih baik ya, sudah lebih enak ya. Oke, New Zena Zidni hilang. Apanya nih yang hilang? Kasih saya tahu dong, apanya yang hilang? Hilang tuh bagian perilaku makanannya yang hilang ya. Oke, silakan teman-teman terus live chat. Saya liatin kok dari sini ya. Oke, buat teman-teman yang masih punya sisanya, kebiasaan buruk tersebut, sekarang kita akan lakukan sekali lagi. Saya akan saya akan bimbing lagi teman-teman. Nah, kita akan lakukan sekali lagi perlahan ya. Thank you buat Teng Hari, kebiasaan malas saya rasanya udah hilang, yang biasanya selalu menghantui pikiran saya. Thank you. Sama-sama, brother Teng Hari. Oke ya. Yuk, sekali lagi ya. Pakai magnet. Buat teman-teman yang masih ada sisa, kita akan lakukan sekali lagi ya. Taruh magnetnya di sini. Sudah? Oke.
Oh, sorry. Ulang. Teman-teman rasakan dulu sisanya tuh berapa? Sisanya 5K, sisanya 6K, sisanya 4K, sisanya berapa? Gitu ya. Teman-teman silakan rasakan dulu sisanya berapa. Thank you buat Marta. Terima kasih, rasanya ringan. Oke, good. Very good ya. Awalnya kebiasaan buruk itu 8, sekarang jadi 4. Keren sekali. Oke ya. Oke, cek sisanya berapa? Sudah dapat ya sisanya ya. Nah, sekarang ngomong dalam hati, jiwai dan ngomong dalam hati. Saya niatkan untuk melepaskan semua sisa, benar-benar sisa nih, sisa kebiasaan buruk saya ini. Sebutkan sisa kebiasaan buruknya dan sekarang lepaskan. Saya meniatkan untuk melepaskan semua kebiasaan buruk saya, yaitu titik. Silahkan jiwai kata-kata itu ya. Saya niatkan untuk melepaskan semua sisa kebiasaan buruk saya, yaitu titik demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Demi kemajuan dan kebaikan hidup saya. Sudah ya? Sudah dijiwai ya? Nah, sekarang yuk pakai ini ya. Taruh di kening. Sambil digosok secara perlahan, jiwai semuanya sudah selesai ya. Oke. Gosok dan saya niatkan, tolong dijiwai, untuk melepaskan semua kebiasaan buruk saya sekarang. Sebut nama kebiasaan buruknya, saya lepaskan kebiasaan buruk saya sekarang. Saya lepaskan kebiasaan buruk saya sekarang. Oke, very good. Pelan aja, santai aja, nggak usah terburu-buru ya. Oke, putaran kedua, taruh lagi di kening. Saya niatkan untuk melepaskan semua kebiasaan buruk saya sekarang. Sebut nama kebiasaan buruknya, jiwai untuk dilepaskan sekarang. Oke, putaran ketiga, taruh lagi di kening. Saya niatkan untuk melepaskan semua kebiasaan buruk saya. Sebut nama kebiasaan buruknya, saya lepaskan sekarang. Oke, sip. Tarik nafas 3 kali. Pelan-pelan tarik nafasnya ya. Yuk, sama-sama deh, bareng-bareng tarik nafas. Sekarang tarik nafas sekali. Cabut semua sisanya. Cabut semua sisa perasaan kebiasaan buruknya. Gue pengen lakukan, cabut semuanya, buang melalui nafasnya. Sekarang lakukan. Good, very good. Sekali lagi ya. Tarik nafasnya dan kemudian dibuang. Sambil dicabut ya. Sama emosi-emosinya juga dicabut. Oke? Tarik lagi nafasnya. Buang. Oke. Sekarang live chat saya, berapa yang teman-teman sudah rasakan? Kalau yang sudah hilang, saya ucapkan selamat. Keren banget. Usaha teman-teman luar biasa. Silakan chat. Berapa yang teman-teman lebih asik? Wih, ada feeling better dari worry jadi lebih tenang. Thank you, Yonis Q. Kebiasaan yang tiba-tiba sedih nggak jelas sudah hilang berganti dengan rasa bersyukur. Thank you, terima kasih juga Titik Winarno. Semoga bermanfaat ya. Bisa dilakukan di area-area yang lain. Saya lumayan lega. Dari apa? Hesron Luan, lumayan leganya dari apa? Yeay, buat Evan, hilang perasaan ingin merokok dari sisa 5 jadi 0. Terima kasih. Sama-sama Evan. Sama-sama. Semoga memberkati kamu ya. Kamu boleh sharing teknik ini sama yang lain. Karena teman-temanmu pasti punya banyak masalah yang sama. Kebiasaan buruknya ya.
Oke. Yes, teman-teman. Ini baru satu hal ya. Kita belum beresin tentang programnya. Dan kita belum masukin ke program kebiasaan yang baru. Ya. Oke. Sekarang, nah teman-teman. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Teman-teman masih kita pakai magnet ya. Magnet ini salah satu fungsi dari magnet adalah menghancurkan programnya. Jadi yang namanya program tuh yang if then, kalau begini maka begitu. Nah sekarang kita akan belajar menghancurkannya. Tadi kita belajar cara ngancurin kebiasaan buruknya ya. Kebiasaan buruknya buat teman-teman yang sudah nol, sudah lega, sudah enak, asik lah pokoknya. Nah sekarang kita beresin programnya. Kan kalimat programnya masih ada tuh, if then-nya masih ada ya. Nanti saya jawab deh. Apa teknik ini bisa dilakukan lagi di lain hari oleh saya sendiri? Silahkan, Evan. Ya, silahkan. Gimana caranya? Ya, kamu silahkan nonton lagi aja live ini, nanti pasti ada ini ya. Nah, kalau judi sama narkoba, apakah sama kayak rokok metodenya? Nanti ya, itu berbeda. Judi beda, karena ada pemahaman di balik itu. Tergantung dari judinya tingkat berapa. Gitu ya, nantilah kita akan bicara itu ya. Nah, sekarang kita beresin dulu ya program yang terjadi di dalam diri kita. Programnya. Maksudnya programnya adalah misalkan contohnya begini, teman-teman. Teman-teman silahkan kembali ke layar ini. Di sini kan ada yang namanya gambar. Gambarnya apa, siapanya, ada kemungkinan masih kita ingat. Ya. Kemudian role modelnya siapa, ada kemungkinan masih kita ingat. Kemudian traumatiknya siapa, siapa orang yang membuat kita traumatik, atau kejadian apa yang membuat kita traumatik, ada kemungkinan masih kita ingat dengan jelas. Nah, kalau masih ingat dengan jelas, maka ada kemungkinan bahwa kalau kita nggak beresin, kita akan kembali ke kebiasaan buruk yang tadi. Sekarang, semua yang ada di area ini, kita akan lepaskan. Ya, kita akan lepaskan supaya nanti waktu kita dapetin kebiasaan yang baik, yang udah diubah, akan jauh lebih powerful. Nah, sekarang caranya gimana? Teman-teman, caranya adalah gini. Si magnet taruh di belakang. Sudah ya? Nah, si magnet sudah taruh di belakang. Nah, sekarang secara perlahan tapi pasti, sekarang kita gosok ke depan. Jadi dari belakang ke depan sampai ke kening kita. Sambil kita membayangkan, memikirkan role model ataupun kejadian traumatik yang kita miliki. Ya. Sekarang, bayangkan dulu role model ataupun kejadian traumatik yang teman-teman miliki. Sekarang, lakukan sekarang. Oke, sudah ya? Nah, jika sudah, maka ngomong dalam hati, saya niatkan untuk melepaskan semua role model dan traumatiknya saya. Oke? Sekarang, perlahan tapi pasti, gosok perlahan-lahan ke atas kepala kita sampai nantinya berakhir di kening. Lakukan sekarang. Oke, pelan-pelan saja. Kita lakukan 3 putaran ya. Satu putaran selesai. Sekarang putaran kedua, taruh lagi di belakang. Sambil tarik nafas ringan saja. Gosok perlahan. Oke, putaran kedua selesai, putaran ketiga sekarang. Gosok perlahan, sambil niatkan untuk dibuang semuanya. Oke, nah sekarang teman-teman sudah melakukan itu ya, tarik nafas 3 kali. Buang gambaran role model dan traumatiknya. Sekali lagi. Sekali lagi. Silakan dibuang gambaran role model dan traumatiknya. Teman-teman bisa, nah sekarang teman-teman bisa munculkan kembali gambaran role model dan traumatiknya. Silakan munculkan kembali gambarannya. Biasanya biasanya punya kesulitan untuk memunculkan itu kembali. Bagi yang sudah buyar, sudah buram gambarnya, itu artinya
bahasa program if then-nya yang tadi sudah hilang. Gitu ya. Jadi teman-teman nyaris tidak mungkin berada di area yang sama lagi, punya kebiasaan buruk yang sama lagi. Oke, teman-teman silahkan dicek apakah semuanya sudah hilang. Kalau sudah hilang, saya ucapkan selamat ya. Nah, paling tidak gambarnya jadi buram. Orang yang jadi role model kita jadi buram, gitu ya. Kemudian traumatiknya kita jadi buram. Gambarnya udah nggak sejelas tadi. Kalau gambarnya udah nggak sejelas tadi, teman-teman silahkan chat. Jadi saya bisa tahu masalahnya di mana ya. Oke. Um, dari Marta Rate, rasa marah dan kesal menjadi menerima kekurangan. Keren banget gitu ya. Dan buat Welly Bongga, saya masih belum bisa menyesuaikan diri dari kebiasaan malas saya karena program masih ada dan belum penyesuaian. Yes, memang mesti ada beberapa orang mesti treatment khusus. Jadi kalau Welly Bongga saya nggak tahu di kotanya di mana, silahkan kontak profesional ya, psikolog terdekat ataupun bukan hipnoterapis lah, terapis mental terdekat apapun gitulah ya. Kemudian dari Ivana, terasa ringan dari kepala sampai kaki, good. Dari Evan, ya betul, role modelnya susah nongol lagi, buram, good, bagus banget. Buat teman-teman silakan live komen lagi. Biasanya role modelnya sudah nggak bisa muncul lagi, mau dimunculin tuh udah susahnya luar biasa. Kemudian kejadian yang membuat kita traumatik juga udah hilang, gitu ya. Nah, buat teman-teman, kembali lagi saya ucapkan selamat bagi yang sudah berhasil ya. Nah, sekarang berikutnya adalah gini, teman-teman. Sesi terakhir kita. Sesi terakhir kita adalah berbicara tentang memasukkan kebiasaan yang baru. Nah, memasukkan kebiasaan yang baru ya. Sekarang kita akan lakukan memasukkan kebiasaan yang baru. Gimana caranya? Caranya sederhana. Teman-teman silahkan pikirkan, bayangkan kebiasaan yang baru itu apa. Kalau saya berhadapan dengan faktor eksternal ini, teman-teman kan tahu tuh, tadi faktor eksternalnya apa? Teman-teman tahu faktor eksternalnya apa? Kalau saya berhadapan dengan faktor eksternal ini, maka saya punya kebiasaan baru apa sekarang? Pikirkan, bayangkan hal itu. Sekali lagi ya, pikirkan, bayangkan hal itu. Bayangkan sejelas mungkin. Bayangkan sejelas mungkin. Oke? Sudah ya? Sudah dibayangkan sejelas mungkin ya? Oke, kalau sudah dibayangkan sejelas mungkin, nah sekarang pikirkan itu baik-baik, pikirkan itu baik-baik, kebiasaan baru kita yang bermanfaat, pikirkan itu baik-baik, bayangkan itu baik-baik, kalau bisa sekaligus dirasakan bahwa kalau terjadi situasi eksternal, saya akan melakukan ini, ya, dipikirkan. Sudah ya, saya anggap teman-teman sudah melakukannya, nah sekarang kita akan masukkan program baru kita ke pikiran bawah sadar. Gimana caranya? Pakai magnet lagi. Gitu. Caranya adalah teman-teman sekarang pikirkan kebiasaan yang baru yang kita mau masukkan. Sudah ya? Taruh magnetnya di kening kita. Akan sangat bagus ketika teman-teman saat ini tutup mata untuk bisa menjiwai kebiasaan yang baru. Ya, silahkan lakukan tutup mata. Izinkan suara saya yang membimbing teman-teman. Oke, jika sudah, sekarang perlahan-lahan kita gosok ke belakang, ya, sambil ngomong seperti ini. Saat ini, saya punya kebiasaan yang baru, yaitu pikirkan kebiasaan barunya, boleh disebut gitu ya, kebiasaan barunya misalkan minum air putih, misalkan, sebut aja, atau pikirkan ketika kita minum air putih, dan itu terjadi dalam situasi apa? Sebutkan faktor eksternalnya. Gitu. Teman-teman udah pasti ngerti, pikiran bawah sadar kita pasti ngerti kok, situasi eksternalnya itu apa. Ya, lakukan perlahan. Good, bagus banget. Oke, kita akan lakukan 3 kali ya. Sekali sudah, putaran kedua sekarang. Lakukan perlahan. Oke, good. Sekarang yang ketiga, lakukan perlahan.
Pikirkan, bayangkan, rasakan semua kebiasaan baru kita yang benar-benar baru. Oke, good. Sudah? Nah, sekarang nggak usah tarik napas, biasa aja kalau kali ini. Yang kita lakukan adalah cek apakah kita sudah punya keinginan untuk melakukan kebiasaan yang baru. Silahkan dicek. Punya keinginan untuk punya nggak kita keinginan untuk melakukan kebiasaan yang baru? Silahkan dicek sekarang. Kalau sudah punya, silahkan komentar di chat. Boleh dikasih tahu kebiasaannya apa, gitu lah ya. Kebiasaan yang barunya bakalan mau ngapain? Silahkan. Masih bisa saya ulangi nggak nanti setelah video? Bisa. Dan teman-teman, bagi yang mau konsultasi, live konsultasi sama saya, sebentar lagi kita akan buka ya. Oke, saya anggap teman-teman sudah bisa merasakan kebiasaan yang baru yang kita mau lakukan, dan saya ucapkan selamat teman-teman, teman-teman sudah memiliki kebiasaan yang baru. Oke, good. Oke, saya kembali ke tanpa lagi. Oke bro, kayaknya nih lu punya video kayaknya agak nggak nyala ya tadi, kayaknya nggak hang atau gimana nih? Kalau gini lagi ngeheng nggak? Eh, Kenapa? Kalau gue Ini gini kayaknya lagi masih ngeheng nggak? ngehang ini lu punya. Coba lu keluar dulu, ntar masuk lagi. Oh, Sekalian kita tungguin ini ya, live chat. Di live chat saya ada buka buat masuk. Teman-teman kalau yang mau konsultasi silakan. Saya udah buka linknya mungkin di live chat. mungkin bukan bukan ngeheng kali ya. Saya dari tadi lihat ini kan saya pakai HP nih. Ini live chatnya saya lihat. Jadi ada kemungkinan ini saya Oh, pencet oke. live chat. Benar nggak saya jadi hang? Cek benar nggak saya jadi hang? Dari tadi gambarnya nggak berubah. Oh gitu. Ah, Oh, oke oke oke. Ya sudah, saya keluar dulu kalau gitu ya. Sebentar saya masuk lagi ah, ya. oke. Ya, teman-teman, saya udah taruh linknya ya, yang mau masuk ke room. Silakan kalau ada yang mau tanya gitu, nanti kita langsung, teman-teman bisa langsung tanya ke Bro Andrew. Yes, cek. Yes, nah oke, sekarang udah oke. Alright. Oh, kayaknya Gara-gara dia. hmm, Kenapa? nggak di sini pada bilang nggak hang, mungkin di saya doang. Oh iya, mungkin. Oke. Ya, teman-teman silakan yang mau masuk, mau ngobrol-ngobrol silakan. Gimana perasaannya misalnya tadi mau kesaksian atau mau ada yang mau ditanyakan, silakan masuk. Itu Ya, tinggal diklik aja streamyard.com yang tadi. C7D88D7765. Silakan. Buat Hmm, teman-teman yang mau konsultasi, monggo. Silakan. hmm. Mau memulai membangun rumah untuk keluarga, keren sekali. Ini mah target, bukan kebiasaan yang baru. Buat Welly Bongga ya. Kebiasaan baru, banyakin minum air putih. Thank you, terima kasih. Oke, biasanya nanti jadi bangun rumah terus deh. Iya, bangun rumah. Jadi Bagus developer dong, aja sekalian ya. developer bagus dong. Oke. Pengalaman pribadi apa bro? Banyak. Paling sering ya pengalaman pribadi itu menunda-nunda, itu paling sering. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman butuh sesi khusus untuk gimana caranya supaya nggak menunda-nunda, bebas dari rasa malas, boleh dibikin, kita jadi ngebut melulu. Oke. Bersenandung lagu pujian. Terima Good kasih idea. titik ini. Good idea, beneran good idea. Nggak kepikiran tuh yang kayak gitu.
Mungkin nanti bisa direview. Oke. Sebaiknya tidak direview. Ibaratnya gini, definisi di review mungkin bisa dipersingkat mesti ngapain aja gitu ya. Saya tidak menyarankan gitu, karena ini berhubungan dengan mental seseorang, jadi lakukanlah secara benar. Lebih baik kalau misalkan kayak misalkan ya sekarang di eh, waktu yang sedang terjadi saat ini 1 jam 40 menit nih, lakukan itu semuanya. Jangan dipotong gitu. Karena kalau dipotong pemahamannya pasti berbeda, nggak lengkap. Kalau nggak lengkap nanti hasil akhirnya malah hang. Gitu ya. Thank you Welly Bongga. Yes, buat teman-teman yang pengen ngapain ya sekarang ya, ibaratnya mau konsultasi, silakan klik yang ada di chat tersebut, teman-teman, nanti kita bisa ngobrol dari situ ya. Semoga ada sesi khusus buat masalah malas. Yes, kita akan beresin itu ya. One day kita akan beresin itu. Oke bro, ini udah mau 2 jam. Kayaknya bisa kita tutup bentar lagi. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, kita Bro Andrew udah bikin channel khusus, nanti akan mungkin lebih sering ya Bro Andrew ya, untuk lakukan ini sama teman-teman langsung. Jadi silakan diklik aja, itu linknya saya udah taruh di deskripsi video ini. Teman-teman bisa silakan subscribe ya di channelnya Bro Andrew. Terus sama di ini, di grup psikologi, dunia psikologi. Pakai Telegram ya. Buat teman-teman belum install Telegram, silahkan diinstal Telegram ya. Install Telegram, cari di Telegram dunia psikologi, langsung masuk ke kita ada grup di situ. Buat teman-teman kalau ada masalah apa, mau kita angkat minggu depan, mau cerita maksudnya apa yang mau dibahas tentang emosi, psikologi dan lain-lain, silahkan diungkap di situ. Kita akan coba untuk bisa beresin semuanya. Yes. Apa ini? Ngomong pakai nada tinggi, disangka. Ini juga banyak sih. Oke. Oke teman-teman, kalau misalkan memang tidak ada, ya sudah, kita bisa akhiri sesi ini. Oke. Sekarang apa lagi ya? Apa lagi? Kayaknya udah nggak ada. Ya, kayaknya nggak ada. Udah selesai. Oke bro, thank you buat teman-teman juga yang semua yang sudah hadir, yang udah coba. Jadi gini, teman-teman bisa ulangin lagi video ini, bisa coba lagi dengan yang lain-lainnya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang lainnya, silakan dicoba lagi, ini diulang terus, nggak ada masalah. Yang penting tapi tadi nggak kepotong kan ya? Iya, maksudnya nggak kepotong. Maksudnya habis dibuang, langsung diinstal ulang gitu, jangan sampai Betul. Dibuang terus udah gitu hang blank gitu, nggak diapa-apain, itu bisa balik lagi atau mungkin lebih parah. Iya. Jadi lebih baik disiapin dulu, kan tadi sesinya kita udah tahu, dibuang terus diinstal ulang. Jadi di prepare itu dengan sangat baik supaya bisa hasil bisa maksimal. Dengan kebiasaan buruk semua bisa dilakukan dengan cara ini. Tapi bro, ada batasannya nggak bro? Maksudnya warningnya apa gitu yang kita harus hati-hati gitu, jangan sampai jangan sampai ada problem gitu. Oke, jadi gini teman-teman, mostly tidak ada warning ya, kecuali yang disclaimer saya tadi di awal, jangan dilakukan untuk kebiasaan buruknya yang pornografi, masturbasi, kemudian yang ada hubungannya dengan nafza, narkotika gitulah ya. Yang satu yang seperti itu jangan dulu, karena itu ada hubungannya dengan sistem tubuh dan ada hubungannya dengan hormonal. Nanti kalau hormonalnya nggak jalan malah repot gitu ya. Yang lainnya bebas, yang lainnya perilaku yang sederhana normal bebas. Silakan teman-teman lakukan sampai beres. Ini bagaimana bisa menjadi rajin, kurang lebih sama ya caranya tadi ya. Jadi tapi Bro Daniel harus bisa mikirin
Jadi mesti punya role model kali. Yang namanya rajin itu seperti siapa? Benar nggak, bro? Betul, yang namanya rajin seperti siapa? Yang namanya rajin tuh rajin ngapain? Tindakan rajin tuh ngapain aja? Apakah tepat waktu? Apakah menyelesaikan dengan sempurna? Apakah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan asik dengan perilaku yang berulang-ulang? Bukan OCD ya. Tapi misalnya contohnya gini, saya rajin untuk memasak misalnya. Ya udah besok masak lagi, besoknya lagi masak lagi, besoknya lagi masak lagi dan sebagainya. Jadi gimana bisa menjadi rajinnya tuh adanya di area itu. Satu, mental block yang berbicara tentang rajinnya, itu dihapus dulu ya. Yang kedua, pokoknya ikutin aja deh video ini, nanti bakalan ketemu kok jawaban untuk bisa rajinnya ngapain aja. Oke. Dipikirkan, dibayangkan. Oke, kayaknya sekarang kita udah cukup. Thank you, Oke, guys. sip. Kita Thank end you. sekarang ya. God bless. Kita akan datang lagi, balik lagi minggu depan, hari Rabu jam 7 di acara yang sama. Nanti kita akan kasih pengumumannya, temanya apa, dan juga teman-teman bisa usulin di grup Telegram Dunia Psikologi. Jadi teman-teman yang mau usulin kita bahas apa, silakan masuk ke grup Telegram Dunia Psikologi. Kita akan bahas di situ. Oke? Ya. Thank you. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Yes, thank you. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Thank you, teman-teman.